Balik lagi sama gua Mats Lebor di channel paling barbar tentang matematik, coy. Jadi di video kali ini gue bakal jelasin ke lo pada tentang turunan atau nama kerennya itu diferensial ya. Tapi gak usah pakai nama keren lah ya, tampang lo aja nggak pernah keren anjing. Ini materi yang gampang-gampang susah, tapi yang jelas ruang lingkupnya luas banget ya. Jadi yang namanya turunan itu dia sering bersinggungan sama materi-materi lain. Bisa melimit, fungsi kuadrat, persamaan kuadrat, fungsi komposisi, trigonometri, bangun ruang, integral sampai ke persamaan garis ya. Tapi di sini gue bakal ngasih yang dasar-dasarnya dulu biar otak lu kagak ngebul anjir. Oke, jadi nggak usah banyak bacot, kita langsung belajar aja ya. Jadi kalau misalkan gue punya fungsi ya, itu a x pangkat n, maka turunannya adalah n-nya dia ke depan ya, nanti dikali sama a x pangkat n kurang 1 ya. Jadi inti turunan adalah kita mau ngurangin derajat x-nya itu 1 ya. Misalkan begini, gue punya 3x kuadrat, maka ketika gue turunin ini 2-nya turun ke depan dikali 3 x pangkat 2 kurang 1. Jadi hasilnya adalah 6x pangkat 1 gitu ya. Misal lagi gue punya 4x pangkat 3 gitu. Berarti 3 kali 4 dikali x pangkat 3 kurang 1. Berarti hasilnya adalah 12x pangkat 2. Kalau gue misalkan punya 5x ya, berarti gimana? Ini kan pangkatnya 1 ya. Maka satunya turun, 1 kali 5 x pangkat 1 kurang 1. Jadinya 5x pangkat 0. Nah, karena pangkat 0 itu sama dengan 1, maka ini 5 kali 1 sama dengan hasilnya adalah 5. Atau gampangnya gini, kalau misalkan dia x-nya cuma pangkat 1 ya, kayak gini nih, pangkat 1, ketika lu turunin maka hasilnya adalah konstantanya doang ya. Jadi kalau 5x ya jadi 5, kalau 3x jadi 3, kalau min 4x jadi min 4 gitu ya. Gimana kalau misalkan yang nggak punya unsur x, misalkan ada angka 7, gue mau turunin, ya udah gampangnya adalah ini pasti jadi 0 ya. Jadi kalau nggak punya unsur x, ketika dia diturunin terhadap x maka hasilnya 0. Misalkan lagi gue punya min p ya, tapi yang diturunin terhadap x, ya udah ini berarti juga 0. Gue contohin ya, misalkan gue punya fx 2x pangkat 3 min 4x kuadrat plus 3x min 5 gitu. Berarti turunannya adalah 3 dikali 2 dikali x pangkat 3 kurang 1 min 2 kali 4 kali x pangkat 2 kurang 1 plus 3 min 0 gitu ya. Jadi ini hasilnya adalah 6x kuadrat min 8x plus 3. Nah, udah gitu doang. Gampang banget kan? Oke, ini jadi ada soal ya, soal contoh lah ya, yang gampang-gampang aja dulu buat lu mah ya. Oke, lihat nomor 1, fx sama dengan 3x plus 1, maka turunannya adalah ya udah tinggal f aksen x sama dengan 3 gitu doang ya. Karena yang satu x-nya pangkat 1, yang satu lagi itu nggak punya unsur x, ya udah maka tinggal koefisiennya doang ya, atau angkanya doang lah gitu. Jadi 3. Nomor 2, f aksen x sama dengan, berarti 2 kali x pangkat 1 plus 5 gitu ya. Biasanya kalau pangkat 1 tuh nggak ditulis ya. Kalau ditulis tuh kayak orang alay anjir gitu, ya. Jadi 2x plus 5. Yang terakhir, jadi ini masih gampang-gampang banget coy ya. Malu gua kalau nggak bisa anjir. Min 4x pangkat 3. Jadi 3 dikali min 4 ya, x pangkat 3 kurang 1 plus 2 kali 6 x pangkat 2 kurang 1 min 10 plus 0 gitu ya. Jadi nanti hasil akhirnya adalah min 12x pangkat 2
plus 12x min 10. Gitu, gampang. Oke. Oke, sekarang kita belajar turunan bentuk pangkat ya. Jadi gimana kita nurunin fungsi-fungsi yang fungsinya itu punya pangkat gitu ya. Jadi gini, gue kasih tahu teorinya dulu ya. Jadi teori turunan itu kayak orang buka celana. Ketika lu turunin celana panjang lo, masih ada kolor. Nah, lu berarti harus turunin kolor lu. Pas lu turunin kolor lu, masih ada sempak. Nah, berarti sempak lu juga lo harus lu turunin gitu ya. Jadi ketika sempak lu turunin itu baru habis turunannya gitu. Jadi yang namanya nurunin suatu fungsi, kita harus nurunin sampai ke lapisan terakhir dari fungsinya. Oke, biar nggak puyeng ya kan, lu ngomongin kolor, ngomongin sempak. Nah, ini sekarang kita praktekin aja nih cara turunin fungsi yang punya pangkat ya. Oke, yang pertama misalkan akar gini. Ketika lu ketemu fungsi yang ada akarnya ya, yang nomor 1 nih, itu paling enak adalah lu bikin akarnya itu jadi pangkat 3x min 5 gini ya. Jadi 3x min 5 pangkat setengah. Oke, ingat ya kalau akar tuh pangkat setengah. Jadi nanti kalau kita turunin f aksen x sama dengan itu setengahnya turun ya, dikali fungsinya tetap ini lu tulis saja ya. Tulis kayak awalnya, kayak semulanya 3x min 5, jangan lu apa-apain. Nah, ini nanti setengah dikurang 1. Ingat ya, kalau turunan itu kita ngurangin derajat x-nya itu jadi 1 gitu. Nah, ketika ini tuh belum selesai ya. Ini lu harus kali lagi sama turunan dalamnya. Nah, lu harus kali lagi sama turunan dari 3x min 5 gitu ya. Berapa turunan 3x min 5? 3x min 5 berarti kita turunin itu jadi 3. Jadi nanti baru hasil akhirnya adalah 3 dikali setengah, 3/2 dikali 3x min 5 pangkat setengah dikurang 1 min setengah. Jadi nanti kita bakal nulisnya begini, 3/2 dikali, karena pangkat min itu biasanya kita positifin tapi jadi penyebut gitu ya. Nah, jadinya begini. Atau biasanya kita bikin jadi 3 kali 1 3 dibagi 2. Nah, ini pangkat setengah kita balikin lagi ke akar. Jadi 3x min 5. Nah, ini adalah turunannya. Oke, sekarang kita ngerjain yang nomor 2 ya. Jadi fx sama dengan akar pangkat 3 dari 2x kuadrat min 3x plus 9. Nah, ini kita jadiin bentuk pangkat dulu. Jadi fungsinya adalah 2x pangkat 2 min 3x plus 9 pangkat 1/3. Nah, ini baru kita turunin ya. Jadi nanti 1/3-nya turun, lu tulis saja dalemannya, jangan lu apa-apain. Nah, nanti 1/3 dikurang 1. Nah, terus ya, ingat ini belum selesai karena lu harus kali dengan turunan dalamnya ya. Turunan dalamnya lu kali. Nah, ini dia ya. Jadi lu kali sama turunan dalam, berarti turunan 2x kuadrat jadi 4x min 3. Nah, ini pengalinya nih ya. Oke, jadi nanti hasilnya adalah 4x min 3/3 gitu ya, dikali sama 1/3 kan dikurang 1 tuh jadi 2/3 ya. Jadi 2x kuadrat min 3x plus 9 pangkat min 2/3 gitu. Nah, sekarang kalau kita misalkan mau rapihin lagi, berarti nanti hasilnya jadi gini nih. 4x min 3 dibagi 3 ya, dikali akar pangkat 3 dari 2x kuadrat min 3x plus 9 pangkat 2. Nah, ini adalah hasilnya gitu ya. Nah, sekarang kita kerjain yang terakhir ya. Jadi fx sama dengan x kuadrat min 7x dipangkat 4. Nah, ini enak nih, pangkatnya udah ada ya. Jadi kita langsung turunin bisa. Jadi 4 dikali x kuadrat min 7x dipangkat 3 dikali turunan dalamnya ya. Turunan x kuadrat min 7x. Jadi 2x min 7 gitu ya. Jadi kalau misalkan lo pengen rapihin, berarti nanti 4 dikali 2x min 7 dikali
X kuadrat min 7X pangkat 3. Nah, ini dia turunannya ya. Oke, sekarang kita masuk ke turunan perkalian dan pembagian fungsi ya. Kalau lo lihat itu soal yang paling atas itu adalah contoh dari soal perkalian fungsi ya. Jadi ada fungsi, ini misalkan gue tulis ulang. Fx sama dengan 4x min 7 pangkat 3 dikali 2x min 1 pangkat 2 ya. Sebenarnya bisa aja lu kerjain itu 4x min 7 lu pangkatin 3 dikali 2x min 1 lu pangkatin 2. Lu hitung manual kayak gitu, cuman kan bakalan ribet banget ya enggak? Nah, gimana kalau mau gampang? Nah, itu ada rumusnya ya. Jadi kalau misalkan ada fungsi itu perkalian U sama V, jadi U sama V ini fungsi juga ya, perkalian fungsi. Nah, maka turunannya adalah U aksen V ditambah V aksen U. Nah, jadi rumusnya gitu ya. Jadi kita cari dulu nih ya. Jadi kita misalin U sama dengan itu 4x min 7 pangkat 3 ya. Kita cari U aksennya, turunannya lu cari ya. Lu cari dah tuh 3 kali 4x min 7 pangkat 2 berarti dikali lagi sama turunan dalamnya 4 ya. Jadi kita dapat 12 4x min 7 pangkat 2. Nah, terus V-nya itu 2x min 1 kuadrat. Nah, lo cari juga V aksennya, turunannya. Jadi 2 dikali 2x min 1 pangkat 1 dikali turunan dari 2x min 1 yaitu 2. Jadi V aksennya nanti lo dapat 4 dikali 2x min 1. Nah, ketika lu udah dapat U aksen, V aksen gitu ya, baru lu rangkai ulang gitu, pakai rumusnya. Jadi turunannya adalah U aksen V. Jadi 12 dikali 4x min 7 pangkat 2 dikali V-nya 2x min 1 kuadrat ditambah V aksen U. 4 2x min 1 dikali 4x min 7 pangkat 3. Nah, ini adalah turunannya gitu. Yang berikutnya itu tentang pembagian fungsi ya. Kalau kita mau turunin gimana? Nah, pembagian fungsi itu juga ada rumusnya ya. Jadi kalau ada fx itu ada fungsi U dibagi fungsi V, maka turunannya adalah U aksen V min. Ingat ya, kalau perkalian itu plus, kalau pembagian itu min. V aksen U dibagi, nah ini ada tambahannya, dibagi sama V kuadrat gitu. Jadi kita cari dulu ya, kalau U-nya X kuadrat min 7, maka U aksen sama dengan 2X. Kalau V-nya 2X min 6, maka V aksen sama dengan 2. Nah, baru kita rangkai ulang sesuai rumus ya. Jadi nanti turunannya adalah F aksen X sama dengan U aksen V. Berarti 2X dikali 2X min 6 dikurang V aksen U. 2 dikali X kuadrat min 7 dibagi V kuadrat. Ya, V kuadrat berarti 2X min 6 pangkat 2. Nah, ini adalah turunannya. Terserah kalau misalkan lo mau rapihin lagi ya, misalkan jadi 4x kuadrat min 12x min 2x kuadrat plus 14 per 4x kuadrat min 24x plus 36. Nah, ini terserah ya. Biasanya kalau PG dia tergantung PG-nya aja lo sesuaiin gitu. Jadi ini kalau kita rapihin banget, jadi hasilnya adalah 2x kuadrat min 12x plus 14 dibagi 4x kuadrat min 24x plus 36. Nah, ini dia hasilnya gitu ya. Jadi sekarang kita masuk ke bagian terakhir ya. Ini pelajaran terakhir yang bakal gue kasih ke lo. Jadi ada 2 soal, kita kerjain dulu yang pertama ya. Gimana sih cara ngerjainnya? Kita punya fx
min 2x kuadrat min 3x plus 11. Nah, yang dicari adalah f aksen 2x plus 1. Nah, kalau lu ketemu soal model begini ya, itu artinya yang harus lu lakuin pertama kali adalah lu turunin dulu fungsinya ya. Jadi yang lu cari adalah f aksennya dulu. Nah, gitu. Lu cari dulu turunannya. Turunannya berapa? Berarti 2 kali min 2 x pangkat 1 min 3 gitu ya. Jadi f aksen x sama dengan min 4x min 3. Nah, setelah lu dapat turunannya, baru nanti lu masukin si 2x plus 1-nya gitu ya. Jadi f aksen 2x plus 1 itu sama dengan, baru lu masukin nih, min 4 dikali x-nya lu ganti sama 2x plus 1. Oke, tinggal lu kalihin doang. Min 4 kali 2x min 8x, min 4 kali 1 min 4, min 3. Jadi hasilnya adalah min 8x min 7. Nah, terakhir nih ya. Kita punya fx sama dengan 3x kuadrat plus 2x min 8. Yang dicari adalah turunan f min 4x. Nah, kalau misalkan model soalnya begini ya, itu jangan lu asal turunin ya. Turunan f min 4x ini bukan f aksen min 4x ya. Hati-hati, lu bisa salah kalau misalkan lu cara ngerjainnya begini ya. Nah, tapi kalau lu disuruh nyari turunan f min 4x, yang lu cari adalah f min 4x-nya dulu. Nah, gini dulu lu cari. Nah, jadinya fungsinya berubah kan? Jadi 3, x-nya itu kita ganti min 4x. Nah, plus 2 min 4x min 8. Jadi kita dapat fungsinya adalah 3 dikali 16x kuadrat min 8x min 8. Ini kita rapihin dikit lagi. Jadi 48 x kuadrat min 8x min 8. Nah, baru lu turunin. Ketika lu udah dapet ininya ya, ketika lu udah dapet f min 4x-nya, baru lu turunin. Maka turunannya adalah turunan f min 4x sama dengan 2 dikali 48x pangkat 1 min 8. Jadi hasilnya 96x min 8. Nah, ini dia hasilnya, bro. Oke. Oke, sekian pembahasan dari gua. Mudah-mudahan bikin lo paham materi turunan. Seenggaknya teori dasarnya aja dulu ya. Nanti untuk materi aplikasi turunan gue bakal bikin videonya lagi. Makanya lo subscribe dan lo share ke teman-teman lo biar gue makin semangat. Karena yang nonton video gue masih dikit banget anjir, bikin gue stres sialan. Oke, gue mau tidur dulu, puyeng kepala gue. Assalamualaikum.